Baik Pak, selamat siang. Maka saya berterima dari klinik Pak Dasari dan Bapak siapa? Bagus. Oke, bagus. Jadi ini kita akan melakukan pemeriksaan secara rangka 7 yaitu pasialis. Saya akan menilai gerakan di badan wajah Bapak, juga menginstruksikan gerakan pada badan wajah Bapak pada waktu makanya. Jadi saya akan juga mengetes pendengaran Bapak dan juga mengetes indera pendengar Bapak dan cara merasakan rasa. Bapak juga. Oke, sebenarnya saya juga teman-teman terlebih dahulu ya Pak. Oke, setelah itu kita akan pertama dan bannya di sini siap semua. Oke, siap. Yang pertama kita akan mengecek kondisi motorik di badan wajah Bapak. Oke, bisa diangkat sampai matanya. Terima kasih. Kita akan menilai inspeksi kesimetrisan di badan wajah Bapak. Kita mulai dari dahinya itu simetris apa enggak, lalu di bagian alisnya itu simetris tidak. Di lipatan palpebralnya itu apakah ada deviasi enggak, di normal apa suspensi normal, lalu di lipatan nasolabial itu di bawah. Lipatan antara hidung dan tegak di bawah itu normal ada. Kita menilai sudut di bagian di bawah itu apakah deviasi ketika normal semua Pak. Kemudian kita akan menilai di bagian apakah ada gerakan tambahan seperti kehidupan mata spontan, sinkronisasi, tics ataupun spasme pada gerakan infrontal Bapak. Yang lain yang normal tidak ada gerakan tambahan, spasme ataupun tics pada bagian wajah Bapak. Lalu selanjutnya kita akan minta pasien atau minta Bapak untuk mengikuti instruksi saya. Bapak berikutnya nanti saya akan minta Bapak mengikuti gerakan yang pada badan Bapak pada usia. Pertama, saya akan minta Bapak untuk melakukan gerakan menaikkan alis bersama seperti ini. Ya, bisa, yang normal Bapak. Yang berikutnya saya akan minta Bapak untuk menggunakan dahi atau seperti ini. Ya, bisa. Yang selanjutnya saya akan minta pasiennya untuk menutup kedua mata secara merah. Bisa, oke. Kemudian kita akan mengetes kekuatan ototnya dengan cara memberikan tangan pada bagian mata pasien. Bisa ya, saya akan coba melawan di sini. Bisa ditahan Pak. Ditahan. Nah, ini untuk normal ya Pak. Jadi ini kekuatan ototnya normal dan bisa menahan tangan dari saya. Oke, yang berikutnya setelah itu kita akan minta pasiennya untuk tersenyum dengan cara membuka kedua giginya lebar. Oke, sini tersenyum dan kita tanya apakah sudut giginya itu normal atau tidak, normal ya. Jadi setara antara sudut kanan dan sudut kirinya normal. Oke, sebenarnya normal Pak. Yang berikutnya kita akan nilai dari gerakan bibirnya, bagaimana kita akan minta pasien untuk memolongkan bibir seperti huruf U. Oke, sama normal, tidak ada deviasi dan simetris. Bisa normal lagi Pak. Yang berikutnya kita akan nilai dari pengeluaran pipinya atau gerakan pipinya, bisa membuka pipinya ketika Pak. Ya, begitu. Terima kasih. Dan selanjutnya kita nilai dan kita berikan tekanan pada kedua pipinya. Bisa berikan tekanan pada di normal di sebelah ini juga. Setelah itu kita akan mengetes pada di tulang dengan Bapak. Kita akan menggunakan stetoskop di sini. Nah, nanti ini selanjutnya saya akan tempelkan ataupun saya pasangkan di bagian tulang Bapak dan saya akan membereskan di bagian belakangnya. Nanti bisa diinfokan jika ada suara yang keras di salah satu yang Bapak. Oke, apakah sudah dipahami? Oke, langsung Pak. Jika ada suara yang mungkin lebih besar bisa diinfokan ya Pak. Saya mulai bereskan diafragmanya secara perlahan. Apakah suara yang lebih keras di dalam sisi? Apakah ada suara yang keras? Ya, suara ya. Bisa lepaskan. Jadi untuk tes yang namanya ini pemeriksaan stetoskop, lakukan sebagai tes itu normal, jadi tidak ada suara yang keras di salah satu sisi apa ini normal. Yang berikutnya di sini kita akan menguji skimmer di mana saya akan mengetes produksi kelenjar air mata Bapak. Jadi saya akan menggunakan kertas lakmus. Nah, di sini ya kita akan menggunakan kertas lakmus yang warna merah untuk mengetes adanya asam lepasan di bagian matanya. Nanti ini saya akan tempelkan atau cantolkan di bagian seperti lateral di bagian mata Bapak. Ini Bapak saya tempelkan di sini. Kita tempelkan seperti lateral di bagian mata seperti ini dan juga di sini punya. Biasanya itu kita akan minta pasiennya untuk menjaga mata selama 5 menit. Ya, bisa menjaga matanya Pak. Menjaga matanya mungkin 1 menit.
Selain memang ini kita akan nilai pertama dari perubahan warnanya. Jadi normalnya itu akan berubah warna biru karena dia basah dari mata, dan juga untuk jaraknya itu panjang itu akan lebih dari 10 mm normalnya. Jadi normalnya Pak, ini bisa dijelaskan. Dan terakhir kita akan menilai sensorik pencapai di bagian 2/3 antara lidah Bapak. Di sini saya akan menggunakan 3 macam rasa di sini. Nah, di sini ada 3 macam rasa, ada misalnya untuk manisnya, lalu ada garam untuk asin, dan juga cuka untuk asamnya. Nanti saya minta Bapak untuk bertemu terlebih dahulu, dan saya akan meminta Bapak untuk menjual lidahnya. Saya teskan satu persatu dan saya minta untuk menebak dan cara menunjuknya mana rasanya. Kita harus dipahami. Saya bisa minum terlebih dahulu Pak ya. Dan minum air putih. Ya, minum. Nah, bisa mengumpul ya, ini bisa diucapkan kembali. Terima kasih atas ini aja. Nah, pertama saya dapat untuk menjamkan mata terlebih dahulu dan saya menunjukkan lidahnya. Bisa menuliskan rasanya terlebih dahulu. Oke, mana Pak rasanya? Oke, rasanya apa yang dirasakan Bapak? Coba. Asam. Oke, terima kasih. Oke, bisa diulangi Pak, bisa bertemu kembali ya, minum lagi. Oke, kita lanjutkan, nanti bisa menunjukkan mata kembali. Kita akan tes. Bisa diulangi lidahnya Pak. Oke, bisa bertemu kembali. Garam. Oke, terima kasih. Bisa diulangi kembali, bisa berkumpul kembali Pak. Lagi bisa mencari mata dan menunjukkan lidahnya, bisa bertemu kembali dan menunjuk mana rasa yang dirasakan. Manis. Oke, terima kasih. Jadi untuk penyelesaian ini selesai Pak ya. Tentunya nanti saya akan menjelaskan rasa-rasanya terlebih dahulu. Oke. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan langkah terlebih dahulu untuk mengakhiri pemeriksaannya. Jadi bahwa jadi untuk misalnya ini selesai Bapak, jadi mulai dari motorik step 7, sensoriknya lalu tes untuk kebenarannya dengan normal, juga untuk tes pencapaiannya normal, fisiknya normal, apa-apa. Itu pertanyaan sebelumnya. Terima kasih Pak.